belajar bareng-bareng, belajar bersama tentang hati yang mati. Coba dilihat. Hati yang bersih kemarin 10 sifat hati bersih. Sudah. Belum selesai. Oh, selesai. Sampai mana, Bu? Sampai mana? Gimana? Itu racunnya hati. Itu udah 4. Sudah 4. Itu udah selesai. 4 racunnya hati. Racun hati ada 4. Banyak melihat, banyak makan, banyak mendengar, banyak bergaul. Nah, itu kalau kita nggak pinter-pinter ngelola, itu akan jadi racun untuk tubuh kita. Ya, boleh bicara, tapi nggak boleh kebanyakan bicara. Orang yang banyak bicara itu biasanya akan terjatuh. Awalnya itu kita nggak mau gosip, nggak mau gibah. Tapi karena omongan apa, pengennya ngomong. Ya 20.000 itu loh mau itu ibu. Ya, pengennya ngomong, akhirnya menjurus. Mau nih nggak niatan untuk ngomongin orang. Tapi ketika, oh iya, apa itu bojone itu jari ini di sini. Orang-orang tekan yang berdiri. Makanya nggak boleh banyak bicara karena itu akan menjadi racun. Oke, banyak memandang. Boleh nggak kita memandang, melihat? Ya benar ya, banyak melihat ya Bu ya. Ya. Boleh nggak banyak melihat? Boleh nggak kita melihat? Boleh lah, kalau nggak ngedelok ya tabrak tembok, gitu ya. Tapi aja apa-apa didelok. Engkau masih akan komentari kalau banyak melihat itu. Maka kita disuruh menunduk pandangan. Set, kan gitu ya. Nah, tuh ganteng ilangnya set. Nah gitu. Nah kok ini terus delok iya gitu. Engkau lah jadi racun. Ya, jadi seperti itu. Itu kemudian banyak apa lagi Bu? Makan. Kemarin dari itu banyak makan itu dampaknya itu, dampak buruknya itu banyak. Kemarin sudah disampaikan belum? Ya apa dampak buruknya? Nah jelas Mas, jangan kakean maaf ya, nggak kolesterol, obesitas kan gitu ya, darah tinggi lah pokok dimakan, banyak makan kan gitu ya. Nah itu kan seperti itu. Kita ini kan umur-umuran sudah banyak makan garam ya Bu. Makanya kan sekarang itu kalau distensi darahnya tinggi kabeh ya. Saya ini dulu waktu kuliah muda darahnya rendah Bu, 90 nggak sampai 100. Saiki yang distensi kok 130. Banyak makan asam garam. Ya, gitu. Kayaknya seperti itu ya. Nah itu. Maka kemudian hati-hati, banyak penyakit. Terus apa lagi Bu kemarin? Gimana Bu? Betul. Gak empati sama orang, karena rasanya orang lain ini podo awake dhewe, warak, seneng, mau apa wae iso dimakan gitu. Kalau banyak makan gitu. Ya, apalagi Bu? Malas ibadah. Mulet-mulet saya itu makan itu. Saya tak udoke. Ya, sase keturunan misalnya gitu ya. Nah itu. Terus apa lagi Bu? Kalau nggak bisa nerima. Karena ya itu tadi karo petenge sing marep niku mau. Gitu. Kalau yang berikutnya kalau menyampaikan nggak sampai ke hati. Ya seperti itu. Oke. Terus kemudian kurang rasa kasih sayang. Ada kemarin apa lagi? Satu lagi. Iya. Jadi berlebihan dalam bergaul itu nanti akan jadi racun. Jadi harus dipilah dan dipilih. Enggak semua kemudian kita itu gaul sama siapa aja. Itu nanti bikin penyakit. Bergaul sama ibu-ibu pengajian anteng ala dhewe ya. Santeng. Bergaul sama yang sosialita, sing pikirane hari ini kita makan di mana, hari ini kita mau pergi ke mana, ngono kok delok tase sing tase yo. Kok dhuwur sampai isor kuning kabeh kan gitu ya. Kok awake dhewe suwe-suwe yo pengen karena gaulane yo sama kayak gitu. Jadi nanti maka kemudian perlu dipilah dan dipilih. Kok iki aku gaul karo iki kok enake kok ngobroli wong yang sing diurus ki makan kan gitu. Sing diurus barang-barang branded kan gitu. Iku kan yang paling nyesel kan suaminya. Bener enggak? Awake dhewe ya
kerjaannya berarisan, PKK, ketemuan kan gitu sampai rumah karena pengen kesel, ya aku tuh kok nih kan gitu. Masa aku ngene-ngene wae, masa tasku iki tas punggung tok ae kan gitu ya. Sing liyane iku lho yang nganggo baju ijo. Saya rodok matching karena ini pakai ini terus ada ini ya rodok matching. Ya itu. Jadi nanti suami yang sampai itu ya Bu ya. Oke. Sekarang kita pindah ke ciri-ciri hati yang mati. Kita harus tahu dulu nih hati yang mati itu kayak apa. Nanti terakhir nanti hati yang sakit. Karena pembahasannya agak panjang hati yang sakit ini dan karena mayoritas kita itu hatinya sakit. Mayoritas kita hatinya sakit. Bahasa Ustadz Zainuddin STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ya. Sholat. Metu kok ngomong ketemu tanggane gibah gitu ya. Pengajian nganggo kudung, ketemu tukang sayur bukan kan gitu ya. Nah, ini kan bahasanya STMJ gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat karakteristik atau ciri atau tanda hati yang mati. Qalbun mayit ya. Kalau marit itu sakit. Oke, ibu-ibu, yang pertama hati yang mati itu adalah hati yang tidak ada kehidupan. Jelas karena mati ya gak ada kehidupan. Apanya yang gak ada kehidupan? Hatinya. Orang yang musibah besar, celaka itu adalah ketika hatinya mati sebelum fisiknya mati. Jadi dia seperti mayat yang berjalan di muka bumi. Ya. Ini jadi hati yang mati itu adalah hati yang tidak ada kehidupan. Artinya apa? Artinya dia tidak mengenal Rabb-nya. Karena hati inilah tempatnya hikmah, tempatnya ma'rifatullah. Itu hati. Karena hati itu tempatnya zikir, itu hati. Makanya melarang agama kita ketika kita zikir hanya sebatas nggak sampai tenggorokan. Ya, astagfirullahaladzim gitu. Jadi kita itu astagfirullah gonek nyun sewu jenisan kan gitu ya, mantep astagfirullah tibain dalam berita yang mengagetkan ya, astagfirullahaladzim. Jadi ini tidak sampai ke tenggorokan. Jadi sebetulnya hati itulah fungsi untuk kemudian makanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu ya, alladzina amanu mutma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya tenang dengan mengingat Allah. Karena memang fungsi hati itu adalah untuk mengambil hikmah dan untuk ma'rifatullah, mengenal siapa Rabb kita. Jadi hati yang mati, poin pertama, hati yang mati itu cirinya hati yang tidak ada kehidupan, di sana tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-nya. Saya yakin ketika dia tidak mengenal Rabb-nya, maka dia tidak mengenal siapa dirinya. Saya yakini itu. Ulama mengatakan dengan ungkapan, barang siapa yang engkau kenali dirimu sendiri, maka engkau akan mengenal siapa Rabb-nya. Pernah dengar ungkapan itu? Nah, jadi ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita akan tahu siapa Rabb kita. Disinilah kemarin saya mengambil sebuah muhasabah. Ibu-ibu, kenalilah diri kita. Ya, kita sadari kedudukan kita ini sebagai seorang hamba. Kita hamba atau Bu? Nah, kita seorang makhluk, betul? Ketika kita paham, kita sadar, kita tahu kedudukan kita sebagai makhluk, sebagai hamba, maka kita akan tahu siapa Rabb kita. Awak dhewe iki sapa hamba? Hamba iki kudu manut karo sapa? Karo Tuhannya, sama pemiliknya, sama penciptanya, sama penguasanya.
Nyun sewu. Seorang khodimat kerja di sini, kerja sama kita. Kalau dia itu nggak sadar dia itu kerja sama kita, maka dia yang dinut itu tanggane, majikan tanggane. Yang dikon musolai, gak gelem manut. Tapi ketika tuane sebelah rumah tetangganya, majikan tetangganya, itu kalau nyuruh, aku jaluk tulung dia, oke siap kan gitu. Iki gak ngerti dia, iki gak kerja karo sapa. Bener gak? Jadi kalau kemudian dia hatinya mati itu, dia nggak tahu siapa kedudukan dirinya itu sebagai apa. Maka ibu, kita semuanya sadari, ketahui bahwa kita ini adalah seorang hamba dan harus memantaskan diri kita sebagai seorang hamba. Agar apa? Agar kita mengenal siapa Rob kita. Kalau tidak, maka hati kita mati. Kita nggak ngerti bagaimana arti kita ini hamba, kudu manut, taat. Oh Tuhannya, Robnya, pemiliknya itu nyuruh apa? Kan kita harus tahu itu. Nah ini, maka orang-orang yang hatinya mati, maka dia tidak mengenal siapa Robnya. Seperti itu. Berbalik dengan kemudian Qalbun Salim. Ya, dia kemarin Qalbun Salim itu kan dia mengikuti apa? Kemarin apa tuh? Cirinya yang Qalbun Salim itu hatinya itu tunduk kan gitu kepada Robnya, jadi terbebas dari syahwatnya, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kan gitu. Ini beda banget ya, berbalikannya memang. Oke, ini yang pertama ya kalau bukunya ini ya Bu. Itu di alinea hati yang mati. Ayat halaman 31. Kebalikan dari hati yang sehat atau selamat, hati yang mati itu tidak mengenal Robnya. Kan? Jadi ciri pertama itu hatinya tidak ada kehidupan. Artinya apa? Dia tidak mengenal Robnya. Kalau nggak kenal Robnya, dia tidak beribadah kepada Allah. Berarti dia melakukan kesyirikan. Dia nggak ikhlas ketika melakukan sesuatu itu. Niatnya itu dunia. Melakukan amalan akhirat tetapi cita rasanya dunia. Ya, dia melakukan ini. Bahkan ini di sini tidak beribadah kepadanya, dia melakukan kesyirikan. Kemudian enggan menjalankan perintahnya. Lihat ini. Ya. Jadi yang kedua, enggan menjalankan perintahnya. Enggak mau. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, enggak mau menjalankan. Analoginya kayak tadi itu. Ketika dia nggak ngerti dia kerja sama siapa, dia ini siapa, ya tuannya siapa, ketika nyuruh nggak dilaksanakan, tapi ketika tetangganya, majikan tetangganya, dia malah manut sama yang satunya, Tuhan yang satunya, kan gitu ya. Nah bahasanya gitu. Maka ciri yang kedua, orang yang hatinya mati itu nggak menjalankan perintah Allah. Hatinya hanya mengikuti nafsunya. Jadi hatinya itu memperturutkan syahwat, memperturutkan kesenangan dirinya sendiri. Sebetulnya inilah hakikat kehidupan kita itu. Bagaimana kemudian kita bisa menahan nafsu kita, menahan syahwat kita. Karena ketika kita mampu menahan syahwat kita, maka Allah akan berikan surga. Karena sebetulnya syariat, perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah itu tidak selaras dengan nafsu, gak selaras. Tidak selaras. Nafsu kita itu pengennya itu gak mau mengikuti syariat. Nafsu kita itu pengennya tidak mengikuti hukum Allah. Nafsu kita itu pengennya itu tidak mengikuti perintah Allah. Itu nafsu. Makanya barang siapa yang bisa menahan nafsunya, Allah berikan surga. Masalah gimana kita kemudian menahan nafsu ini. Dan ini ada pada orang yang hatinya mati. Dia hanya memperturutkan nafsunya saja. Saya membahas di bab pertama ikhlas. Ikhlas itu berat.
Karena ikhlas itu harus kita itu apa-apa karena Allah. Bener gak? Ya toh? Dan itu berat. Nafsu kita yang kita dulukan, apalagi ibu-ibu, perempuan. Ya. Pakainya perasaan. Nafsu. Bahasanya 99% perasaan, 1 akalnya. Itu dong. Kalau laki-laki 99% pakai akal, 1 perasaannya. Makanya perempuan itu apa-apa dirosok. Perasaanku ibu ini kok kayak nggak ada ini ya. Jadi ini kok kayak karena aku berangkat saya kok meneng aja ketemu. Aku ini perasaan, kan gitu ya. Apa-apa dirosok. Bojoku ini kok mulai ini perasaanku gak enek sing gak baik saja kan gitu ya. Aku ini perasaan. Apa-apa dirosok. Makanya tazkiyatun nufus itu memang luar biasa khususnya untuk perempuan. Ini karena apa? Karena kita harus mengolah rasa ini. Terus ibu-ibu nggak usah juga bete kalau kemudian bapak-bapak itu karena 99 itu akalnya, 1 perasaannya, ibu-ibu yang nggak usah bete kalau menghadapi suami. Suami kita itu kalau curhat itu kan pengennya cuma didengar ya. Ada solusi, nggak ada solusi nggak masalah. Yang penting awake dhewe cerita, wis rada enteng, gitu toh. Bulat, jadi kalau curhat itu bulat kan gitu ya. Suami istri sama poinnya kan gitu ya. Misalnya ini, aku loh, misalkan contoh, ibu-ibu itu pakai rasa. Jadi kalau ngomong itu ya pakai rasa, perasaan. Kesel aku sedina iki, apa yang ngurus anak, sampai ngaji yo gak iso ketututan, waktu wis itu telat. Ya apa ngene iki kan lho. Oh, suami pakai akal, 99% akal. Maka suami memberi solusi karena pakai logika akal. Ya wes digoleki rewang kan gitu. Dipadake kalau rewang aku iki mesti ngono iku. Kan ngono kan salah. Kan sik sitoke nganggo logika, oh ini cerita kesel berarti njaluk dibantu. Ada orang yang ngurusi kan gitu. Akale lanang lanang iki kan gitu kan. Pemedok maksudnya gul arep diilmu kan coba misalkan kalau laki-laki itu tapi jarang sekali karena perasaannya cuma 1. Sebetulnya kalau ada perempuan kayak gitu gak usah aneh-aneh, dipeluk diambil, masya Allah ya istriku ya bisa melakukan langsung terbang hilang kabeh ya kan. Tapi jarang kan laki-laki gitu. Nah, foto karena 99 akal, 1 perasaan. Kita kebalikannya kan gitu. Kita main cerita oh ngono dong, ngono dong kan gitu ya. Wis cerita ngerisis anaknya awake dhewe, anak dhewe apa ngene mau ngene ya esuk ngene saya anak awake dhewe saiki wis berubah pintar alhamdulillah ngono dong. Ya karena gitu 99 gak oke ngomong 7.000 apa dhewe 20.000. Nah gitu ya, oke. Jadi perempuan itu ngikuti perasaannya. Ibu saya tanya ya, seperti biasa, jangan ada dusta di antara kita. Oke. Ibu jangan jawab itu kayak jawab PMP lah ya, pendidikan moral Pancasila. Yang penting dijawab sing apik ngono wae, walaupun atine iku gak pengen ngono jan. Misalnya PMP pokoknya ini. Kalau dulu kita PMP ya pendidikan moral. Pokoknya jawaban sing apik-apik wis bener. Kan gitu kan gitu. Apabila kamu disakiti oleh temanmu, dipukul oleh temanmu, apa sikapmu? Wis pokoknya dari ya balas kan. Tapi ya tak tulis tak pukul lagi ngono iku kok salah gurune. Ya dimaafkan ngono. Wis jawabnya enggak tahu PMP ya, jangan ada dusta jatah. Kita ngurusi anak, suami pergi keluar kota karena harus bekerja cari nafkah. Oke, ini cuma cerita loh Bu ya, soal. Karena nami ibu-ibu, kur Jawa kok enaknya, oke. Tapi coba gambar rasakan ini. Saya mau menjelaskan tentang bahwa orang yang hatinya mati itu hanya memperturutkan nafsu. Suaminya pergi keluar kota untuk mencari nafkah, 6 bulan sekali datang ke rumah.
atau 3 bulan sekali datang, gitu kan? Kita ngurusi anaknya sing 4, sing 5, sing 3 kan gitu ya, pontang panting dhewe, ngeterke ning pondok, ngeterke ning sekolah, sarapan gaweke, wis pokoke ngono. Bayangkan saja gak duwe rewan. Ya. Oke. Komunikasi biasalah, kalau jauh itu kalau kita jauh sama suami, kata-kata mesra biasa ya Bu ya. Mbah yang bendino ketemu itu ya. Kan kalau jauh kan oh yes, yang lagi ngapa gitu ya rasanya ngono. Kalau jauh-jauh itu gitu biasanya. Iya apa enggak ya Jajon? Saya nggak pernah ngalami karena suami saya itu nggak yang bekerja jauh-jauh dari menikah sampai sekarang itu karena usahanya ya di sini ya nggak pernah atuh-atuh kan gitu ya. Tapi ketika pergi sebulan, ketika pergi nggak pernah sebulan. Suami saya itu sih nggak bisa atuh-atuh. Iya, ya. Alhamdulillah kan gitu ya. Seperti itu. Enggak, memang ada model-model laki-laki yang kayak gitu kan gitu ya, karena nggak tahu atuh. Ketika jauh kita harus ada dapat kabar. Ibu suaminya ibu sakit, stroke, langsung naik pesawat, nyusul kekasih separuh jiwanya kan gitu ya, dengan harapan iso ngurusi. Kalau stroke bisa nyekel HP enggak, Bu? Bisa enggak? Nggak bisa kan? Datang kan mesti ke HP ini bojone kan muni, mbok saka koncone, mbok saka siapa kan muni. Karena nggak bisa nyekel HP, bojone sing buka. Oke? Dengan penuh cinta datang mau ngurusi pujaan hati. Ternyata ketika ada WA masuk, chatnya dibuka lah. Ternyata dia chat-chatan manis sama orang lain. Pertanyaannya, saya ini ibu nggak ngalamin, saya cuma minta jawaban. Kira-kira ibu ini uang nengarep ini stroke kan? Apa yang ibu lakukan? Nggak usah kayak PMP. Apa yang ibu lakukan? Saya tunggu jawabannya. Ayo, apa? Saya tanya, apa yang ada di hati ibu itu? Astagfirullahaladzim. Rotok apa itu bisa? Tapi bila ngurusin nggak ibu ini nggak masalah itu. Ayo, katakan saya nyampaikan ini ada majelis taklim, ibu-ibu otak racun. Terus saya bilang apalagi ya perasaan ibu ketika ada disuguhi soal kayak gini, ujian hidup kayak gini, si Pak ini tak titik ning panti sosial. Iki saya marahin nerokoi pokoke wedoke. Gitu. Ya, kita hanya menturunkan perasaan. Di depan kita ini masih suami kita. Bener enggak? Ya, meskipun dia kayak nggak koyok Fir'aun loh, nggak koyok Fir'aun loh, ya Fir'aun bunuh uang, iki gak, ya gorcet-cetan, ya mungkin zina hati, ya mungkin itu ya, tapi seperti itu. Tapi ketika saya florkan kepada ibu-ibu, jawabannya ya ngono ibu, gak ono sing ya saya urus Ibu Siti. Karena apa, perempuan itu terbawa perasaan, baper, ya enggak? Iya. Paling seneng kan gini, kan ditulang kan pengen ya. Ya Bang, ya. Ngono gak iso atus dhewe gaya koyo kan paling enak kan kocok-kocok gitu ya. Selama kan gitu. Ayo, mau beda bisa kan? Kan kita ini nanti ini yang katanya Imran bin Husain, Rasulullah bersabda bahwa aku melihat surga itu minim perempuan. Loh, ini Rasulullah yang bilang, bukan saya. Ya? Karena saya belum pernah melihat surga dan neraka. Rasulullah yang dawuh, yang bersabda.
dari Imran bin Husain. Rasulullah bersabda, aku lihat di surga sedikit sekali perempuan, dan ketika diperlihatkan neraka di sana banyak sekali perempuan. Kita lanang apa wedok, Bu? Ini kan menjadi warning, lampu kuning. Kita perempuan, berarti satu poin harus waspada. Kan gitu. Nah ternyata ini salah satunya ini belum bisa ngelola hati. Kata Rasulullah, kenapa kok banyak perempuan di neraka? Kenapa? Kenapa? Karena nggak bisa bersyukur kepada suami. Syukur itu kerjaannya siapa? Nah, kan balik-balik normal. Masalah hati. Ya, bojone wis ngeki anak telu. Ngeki duit belanja. Benar? Ini baru jenenge ujian hidup. Baru 5 bulan 6 bulan cet-cetan itu. Terus kita langsung bilang hujan setahun, panas setahun dibalas dengan hujan setahun. Ini ngelola. Emang Bu Siti yang misalnya soal kaya ngono iso ngene. Coba karo ibu. Ya, padha wae. Tapi kan yang penting kan ngelola hati. Hati ikhlas, sabar itu gak kudu enteng. Betul? Iya. Rakyat ibini karo nangis-nangis kono ya ora apa-apa. Loh, tapi kan lapi kan itu bahasanya. Tapi kan ini terus air matanya nangis gak masalah. Ikhlas sabar itu tidak ada hubungannya sama air mata. Tapi pemerintah itu harus mengeluarkan air mata saat dadanya penuh. Biasanya gitu. Kecuali yang dari penyakit gak bisa mengeluarkan air mata. Kan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini kita harus mengenal hati. Karena orang yang hatinya mati, dia hanya memperturutkan nafsu, memperturutkan syahwatnya, kesenangan nafsunya, juga sikap yang menyebabkan kemarahan, kemurkaan Allah, dia tabrak saja. Ini orang yang hatinya mati. Dia nggak memperhitungkan ini. Aku yang ini Allah murka ponda gitu ya. Kalau kemudian saya bersikap gini, enggak, wes pokoknya apa sing ning dadane ditokno. Ya. Saya tak kasih soal lagi satu. Ibu ketemu teman ibu yang utang sama ibu setahun nggak bayar, tapi dia ketemu itu kayak gak duwe utang ibu. Kira-kira yang ketemu ibu mau mesem, mau tersenyum, apa merengut? Utang bayar setahun bayar kan gitu. Apa yang kulakukan? Nafsu itu pengen damprat terus wegah guyu-guyu. Wong kok utang kayak gak duwe utang, gak terasa kayak gak duwe utang. Kan bener. Atau ibu mau Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo, perasaan nafsunya ibu itu pengen apa? Ketika ibu perturutkan, maka itu hati, itu ciri orang hati yang mati. Kita harus lawan, karena memang hidup ini harus melawan hawa nafsu. Jihad yang besar setelah jihad di medan perang itu, yang paling besar itu jihad melawan nafsu. Tapi orang yang hatinya mati nggak mau melawan hawa nafsu, tapi dia hanya memperturutkan saja apa yang kemudian menjadi kepuasan dirinya diturutkan. Gitu ya, ini yang cirinya. Kemudian yang berikutnya hati yang mati, hati yang mayit itu, qalbun mayit itu, hatinya tidak peduli apakah Allah marah dengan apa yang dilakukan, ataukah Allah itu senang, dia nggak peduli. Terus pokoknya sakar PDW kayak ini. Iya, jadi itu. Jadi dia tidak pernah mempertanyakan ketika melakukan itu Allah ridho atau enggak, Allah marah apa enggak. Ini kalau saya melakukan ini Allah itu senang, itu enggak peduli. Yang enggak peduli karena hatinya sudah mati, enggak punya rasa. Ya,
hatinya sudah tertutup, ada penutup di hatinya. Ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 7 itu ya. Innalladzina kafaru, ini ayat 6-nya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus lanjutannya walahum adabun. Nah itu ada penutup di hatinya itu. Nah itu ya ini. Jadi dia tidak peduli sehingga ditabrak apa saja aturan Allah. Ya, lah babahno seneng apa ndak, murka ndak, ridho ndak. Nah ini ciri-ciri hati yang mati. Oke, kemudian yang berikutnya hawa nafsunya lebih dipilih dari keridhaan Allah. Ya, kalau tadi yang nomor 2 itu hatinya itu beriringan selaras dengan nafsu syahwatnya. Kalau yang ini hawa nafsunya itu lebih dipilih daripada keridhaan Allah. Ketika dia tahu bahwa ini nafsunya, aku pengen gini, sebetulnya seperti ini, tapi yang dipilih itu tetap nafsunya. Gitu. Jadi ini orang yang hatinya mati. Nah, kemudian sebelum mati itu ada hal-hal yang menyebabkan matinya hati. Jadi kok sampai gitu ya, sampai hatinya kemudian akhirnya mati, qalbun mayit itu ada 10 hal kata ulama. 10 hal yang menyebabkan hati seseorang itu mati. Matinya hati. Ya, jadi ini diawali dari sini. Sebelum kemudian hati itu mati, diawali dari 10 hal ini. Ada ulama yang menyampaikan hal ini. Pertama, dia mengenal Allah, tapi tidak pernah menunaikan hak Allah. Jadi tadi, karena dia tidak tahu hak dan kewajiban. Kalau itu menjadi hak Allah, berarti ini menjadi kewajibannya, kan seperti itu. Tapi karena dia itu tidak mengenal siapa dirinya, maka dia tidak mengenal siapa Rabbnya, sehingga dia tidak berikan hak-haknya Allah itu dengan sebaik-baiknya. Haknya Allah itu untuk apa sih Bu? Haknya Allah itu apa? Nah, diibadahi, disembah, ya, diikuti, ditaati. Nah, itu haknya Allah. Itu ya. Jadi dia mengenal Allah, tapi sebatas kemudian gini saja. Allah itu yang menciptakan aku, sama yang menciptakan bulan, Allah. Ngerti dia, tapi hak-haknya Allah untuk disembah, untuk ditaati, untuk diikuti perintahnya itu tidak dilaksanakan. Dia tahu Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir, Allah itu Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, tetapi tidak dipakai pengetahuannya itu untuk kemudian Allah itu Maha mendengar ya, tetap aja gibah. Allah itu lihat ya, kalau di kesepian, kesendiriannya dia melakukan dosa. Kalau di rame-rame kayak wong soleh. Ya itu. Jadi haknya Allah itu nggak dipenuhi. Nah inilah nanti yang menyebabkan dia terus-menerus melakukan itu sehingga hatinya itu nanti jadi mati. Oke, kemudian yang kedua, membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Moco tok nek kono nek anu ada disuruh nutup aurat. Rajin ngaji. Moco bareng-bareng ono ngaji. Tiap malam Senin ngaji, malam Jumat ngaji. Tapi ketika kemudian ketemu Pak Sayur, lali jilbabe, ya. Seperti itu, gak nganggo jilbab. Artinya dia baca Quran tapi nggak diamalkan. Sebetulnya Quran itu memang dari kata Al-Quran itu dari kata qoro'a, yaqra'u Quran. Bacaan memang Quran itu. Tetapi kewajiban kita kepada Quran itu yang paling sebetulnya, yang paling utama itu memang diamalkan, karena Quran Allah turunkan kepada kita itu sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk pedoman hidup kita, diatur dengan Quran itu.
Meskipun nanti ada banyak kewajiban kita membaca, mentadaburi, memahaminya, kemudian menghafalnya, mengamalkannya, membelanya, menyampaikan, mendakwahkannya. Tetapi sebetulnya yang poin paling luar biasa itu adalah diamalno. Karena kalau Quran ini sudah diamalkan, kita akan mendapatkan keselamatan tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia ini sudah selamat kita. Karena mengikuti Quran. Ini manual book kita, kitab suci kita. Gak usah ikut-ikut kitab sucinya Song Gokong. Bener ya, Sun Gokong. Nah, ya. Sun Gokong itu golek kitab suci nih rono rumah. Apa dhewe wis nek ngarep mata kita, ya. Gak usah golek-golek sing liyane. Tinggal ngamalkan. Bagaimana kita bisa ngamalkan kalau tidak ngerti karepe? Makanya itu kita baca, kita pahami, tadaburi supaya kita itu ngerti apa sih yang Allah inginkan atas ayat-ayat surat-surat cintanya itu. Nah, gitu loh, Bu. Ya, jadi kita baca Quran tapi nggak diamalkan. Bahasa nih, aneh tulisan, Quran itu Quran bacaan. Enek tulisan no smoking. Tulisan no smoking. Karepe apa, Bu? No smoking. Nah, tapi nek kono dhek malah ngerokok. Iki kan bacaan tapi gak diamalkan dia kayak gini iki. Batas suci. Enek tulisannya wis ya takmir masjid itu sampai ngecek yo nyeta batas suci. Sendal kebuahan. Ini akibatnya kan gitu. Di dalam surat Al-Hujurat itu gak boleh kepo, gak boleh cari-cari julid kan gitu, gak boleh kepo nemen tetangganya kok apa, gak boleh julid kan gitu ya, gak boleh gibah. Tapi karena gak diamalkan diwoco setiap bulan, diwoco maneh kan sebulan katam, sehari 1 juz. Sebulan katam, setiap bulan bocor maneh, setiap bulan gibah maneh, setiap bulan fitnah lagi, julid lagi. Anak tonggone ning omah ini tidak boleh nih gini, misalkan anak tonggone ning omah, bapakmu kemana Le? Kok kayaknya nggak pernah lihat? Apa itu loh? Golek urusannya wong liya kan gitu. Ini nggak boleh cari-cari tahu. Nanti kemudian hati kita terkotori. Terlalu kepo itu malah mumet jane, Bu. Malah dipikir. Padahal itu urusannya awake dhewe, tapi kadang ngerti dari pikiran. Ya ndak. Acene golek kerjaan awake dhewe ya golek masalah. Kan gitu ya. Lapo urusannya wong liya kemudian cari tahu setelah itu mumet. Aku gak ngerti, aku pikirannya cara pikiran wong iku gak ngerti. Wong bojone apake kaya ngono. Kan malah dipikir dhewe. Coba awake dhewe seneng ngene ya. Nah, kayak ngene iki aja nih Ibu ya. Kok Ibu Siti ngerti, wis pengalaman lho. Pengalaman tahu ngerti wong ngono adine. Nah ini baca Quran kok nggak diamalkan, akhirnya gitu, dilanggar ya. Akhirnya nanti kita melanggar aturan Allah terus, gitu, karena nggak diamalkan, nggak ngerti karena Allah itu turunkan Quran itu untuk apa, ayat-ayat cintanya itu nyuruh kita itu gimana gitu loh, nggak ngerti, ya itu mau Quran nggak diamalkan, akhirnya lama-lama hatinya mati. Kenapa? Disuruh ini tabrak. Suruh ini tabrak, ya. Makanya sinau ya, jadi seperti. Oke, yang ketiga, mengaku cinta sama Rasulullah, tapi meninggalkan sunnahnya. Oh, yang sholawatan ojo dikira bos, pokoknya sholawatan naik. Ya, ada Allah Akbar, sholawatan lanjut, kan gitu ya. Saya pernah Bu, ketika adzan Isya di seberang sana sholawatnya kan ketok banter lah wong sound sistemnya gede merah kan gitu. Suami bingung mau cari masjid, lanjut ini sholawatan, ngaku cinta Rasul
Tapi jangan dikira juga orang yang banyak sholawatan terus kita tidak. Jadi ini ngakunya cinta Rasul. Ini nggak nganu golongan mana saja. Ada orang yang ngakunya sunnah Rasul, cinta Rasul tapi nggak tahu sholawat. Ayo, enek kan gitu. Tapi ada juga orang yang ngaku cinta Rasul, sholawatan tapi kemudian sunnahnya Nabi juga dikerjakan. Nah, maka kemudian ini yang menjadikan hati kita itu mati. Mengaku cinta Rasul tapi meninggalkan sunnah. Ya, sholat di awal waktu tinggalkan, makan pakai masih tangan kiri, kan gitu. Ngakunya cinta Rasul, ya gitu. Rasul itu padahal nyuruh sabar. Ngakunya cinta Rasul, tapi ya nggak bisa sabar, kan gitu ya. Pernah dengar ceritanya seorang ibu yang ditinggal anaknya meninggal, lalu dia ke makam, lalu kemudian kayak gerung-gerung gitu ya. Pernah? Terus Nabi mengatakan, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Ibu ini gak ngerti. Yang ngomong itu Rasulullah yang bicara itu Rasulullah. Sebenarnya gak ngerti sing tak rasakin sabar ya. Terus ini itu merata. Terus Nabi bilang lagi, bertakwalah wahai ibu. Nabi itu loh, cuman gitu saja. Gak tahu kamu, Nabi ya tahu rasa ibu ditinggal anaknya. Semua anaknya Nabi itu meninggal kecuali Fatimah. Semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Kecuali Fatimah yang meninggal beberapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Jadi Nabi itu mengerti sekali bagaimana ditinggal anaknya, gitu. Ketika ibu itu ngomong sabar, gak tahu tak rasakan kayak apa kan gitu. Kamu itu gak merasakan, aku merasakan. Kamu itu gak merasakan seperti yang aku rasakan. Nah kan kita itu kan Rasul menang. Kan gitu. Dia nggak tahu yang bilang itu Rasulullah. Ketika di sana tadi itu yang bicara itu Rasulullah, yang menasihati Rasulullah. Baru dia langsung ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf aku nggak tahu kalau tadi yang sampai yang bilang. Nah ini berarti kan Nabi bilang gitu, tapi dia tidak mau ngikuti. Tapi syukur alhamdulillah sahabiah ini langsung tersadar. Lalu Nabi mengatakan sabar itu pada pukulan yang pertama. Ya, jadi ngaku cinta Rasulullah tapi dilah itu ya. Ngakunya cinta Rasulullah ya, Rasulullah tapi tarung ayam apa itu namanya? Sabung ayam jalan terus kan gitu ya. Gak belum ngaji kan gitu. Nah ini sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Ini nanti menjadikan hati itu mati. Oke, yang keempat, mengaku benci setan tapi mematuhi ajakannya. Kan ini setan itu adu mubin ya Bu ya, musuh yang nyata, ya kan? Saya kalau tanya sama ibu, setan itu diikuti atau dijauhi? Pasti kita serentak bilang, yo dijauhi Bu Siti kan gitu ya, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kita, oke? Tapi gak ngaku, setan itu musuh awak dhewe, harus kita perangi, kan gitu. Tapi baju lemari bisa tambah sang lemari. Nah, ini kalau dilihat di kenyataannya kita itu kayaknya musuh, menjadikan setan itu sebagai musuh, tetapi diikuti perintahnya. Contohnya apa? Contohnya apa Bu? Boros. Sing sok boros itu biasanya ibu-ibu apa bapak-bapak ya? Ngaku. Alhamdulillah. Yang sadar diri itu adalah awal dari sebuah hidayah. Oh iya, awal hidayah itu kita ngerti kalau kita ini salah. Kalau sudah ngerti salah, jadi memperbaiki gitu Bu. Ya, tapi yang sakit jiwa, gak kroso ya namanya sakit. Bener nggak? Orang yang sakit jiwa kalau ibu tanya, sampai yang sakit ya? Enggak. Nah ini karena sudah hatinya dia sakit, dia nggak ngerti kalau kemudian dia itu sakit, makanya nggak belum diobati, ngamuk-ngamuk dibawa ke rumah sakit juga ngamuk-ngamuk karena merasa dirinya tidak sakit.
mengaku benci dengan setan, tapi mengikuti ajakannya, tergesa-gesa, itu dari setan. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi tergesa-gesa itu dari setan, hati-hati itu dari Allah. Nah, seringkali kita itu tergesa-gesa. Wis iki enggak bapak ya enggak ibu, kadang wis tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa itu mesti ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang tercecer. Karena apa? Tergesa-gesa itu dari setan, hati-hati itu dari Allah. Ya, ibu kalau tergesa-gesa ke pengajian ini, wes ngaji ku ya gawane Quran. Nah gitu. Tapi karena tergesa-gesa, sing digawa tas blojo. Gitu. Karena ternyata blojo. Ya seperti itu. Tergesa-gesa itu seperti itu, Bu. Mesti ada yang tercecer. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian ini yang menjadikan itu kita berteman dengan setan, ikuti apa yang diperintahi setan, ikuti. Ya, waswisu fisudurinas ikuti, waswisu was-was-wasnya itu. Jadi suwe-suwe hatinya ikuti setan, tidak mengikuti perintah Allah, lama-lama hatinya mati. Karena berawal dari sini. Jadi kalau ada waswisu was-waswisu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gak oleh. Kurang lagi delok Quran kok wis angot dikon sedekah lati. Kurang maca Quran kok sedekah lati. Iki kan itu setan. Mau ngaji tanggane wis ayo wis gak usah ngaji kan gitu. Kan ini kan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kuatkan gitu. Tapi nggak usah keras-keras ya kalau tanggane ngajak. Kok sakit hati, darahnya dikira setan ya ancene ya. Itu jadi ancene minal jinati panas kan iso dari jin dan manusia kan gitu ya. Manusia ngajak-ngajak nggak apa ya berarti kan ini setan kan gitu ya. Wujudnya menungso kan gitu ya. Nggak usah kuat-kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti malah ngamuk-ngamuk setan ya. Kita pun jangan jadi setan kan gitu ya. Mau ngarep ape-ape, wis biasa ngono pengajian ngerti apa nek ngaji karo aku ae, ngono iku kok wae ngajine. Kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini jadi setan dan jangan terpengaruh oleh setan yang bentuknya manusia. Kita sih insya Allah enggak sama manusia, tapi setan gempeng ini banyak terpengaruh. Tong pimping bingung sing ngaji. Enek apa ini? Enek orderan gitu. Terus ini kapan rampungnya? Kan gitu ya. Nah ini, jadi ini setan bentuknya gempeng. Sekarang ini yang banyak menjatuhkan manusia itu ke dalam jurang kesia-siaan. Ya ini. Mungkin bukan jurang kemaksiatan, kesia-siaan juga. Ya jadi seperti itu. Oke. Yang berikutnya. Ingin masuk surga tapi nggak mau memenuhi syaratnya, kan dapet banget ini. Ya. Seneng karepe kecil ditimang-timang ya, besar berkoyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga kan gitu. Karepe ngono ya. Ya sampai naik dewe ya, pengen mlebu surga tapi nggak mau memenuhi ketentuan dan syaratnya, nggak mau diikuti. Nabi mengatakan semua orang itu masuk surga. Nabi mengatakan gitu loh, semua orang itu akan dimasukkan surga, tapi ada yang enggan, kata Rasulullah. Enek sing gak gelem. Siapa mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikutiku dan apa yang aku bawa? Berarti nggak mau mengikuti Quran dan hadis. Ya? Jadi pengen masuk surga tapi nggak mau. Yang ditekoi ibu mau masuk surga, maulah kan gitu. Orang bodoh sih nggak boleh masuk surga kan gitu. Tapi ketika dijak ngaji, saya iya bu aku sini. Saya bukti kalau kawinannya oke, untuk orderan ini pesenannya oke rame-rame. Ibu mau masuk surga? Mau.
Ketika diajak dermawan, diajak infak, aduh ya apa ya Bu, aku butuhannya sih. Gitu. Karena belum masuk surga, tapi diajak kepada kebaikan itu gak mau. Jadi karena piye kan gitu ya. Ini nanti itu hatinya nanti lama-lama mati. Oke, yang ke-6. Ingin selamat dari neraka, tapi menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Jadi kayak gitu. Jadi dia nggak mau masuk neraka. Dia pengen selamat dari neraka. Karena aduh gak sanggup aku mlebu neraka, gak sanggup aku. Karena azab Allah itu begitu kerasnya, azabun syadid. Azab Allah itu pedihnya minta ampun, azabun alim. Azab Allah itu besar, azabun azim. Tidak ada yang menandingi siksaan Allah. Ngerti, itu ya ngerti. Tapi menjerumuskan dirinya ke dalamnya, melakukan hal-hal yang menjadikan dia masuk ke dalamnya. Ya gitu. Nyakiti hati tetonggone, sholat kerjakan, tapi ya dia menjerumuskan dirilah ke dalamnya itu. Hal yang menjadikan murka Allah dilakukan. Ya ini tadi, akhirnya hati yang mati itu tadi, dia nggak peduli dengan Allah itu ridho atau senang, apakah kemudian ini menjadikan dia masuk surga apa neraka, itu enggak. Sudah itu, karena apa? Sudah terbiasa gini, pengen selamat dari neraka tapi menjerumuskannya. Maka saya sering katakan begini, jangan samakan logika dunia dengan logika akhirat. Ketika kita nanti ditanya dengan ujian 3 pertanyaan oleh Munkar dan Nakir, hari ini kita sudah tahu jawabannya belum? Sudah. Apa Bu jawabannya nanti Munkar dan Nakir tanya, apa jawabannya? Allah, terus? Allah, terus? Ayo lali. Ketika Munkar dan Nakir nggak ngerti betul. Apa Bu tahu Bu jawabannya? Allah, terus? Muhammad, terus Islam. Hari ini kita tahu logika dunia. Kalau kita ingat-ingat terus jawabannya itu, maka insya Allah kita ingat dan bisa jawab. Diulang-ulang, oh Allah, Muhammad Islam, Allah Muhammad Islam, Allah Muhammad Islam. Mana buka Allah? Kan gitu. Mana juga Muhammad Rasulullah. Madinuka agamamu apa? Islam. Itu logika dunia. Logika akhirat itu tidak untuk diingat-ingat, tetapi untuk diamalkan dan diaplikasikan. Jadi kalau ibu mau bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir yang dengan 3 jawaban ini, maka 3 jawaban ini harus diaplikasikan dalam kehidupan dunia. Tidak perlu diingat-ingat, tapi aplikasikan saja. Allah, Muhammad, Islam. Bagaimana mengaplikasikan Allah? Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita itu tujuannya, goyahnya itu Allah. Ikhlas itu bab pertama kita. Jadi ketika Ibu kok ngaji? Ini karena perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tujuannya itu Allah, niatnya itu Allah. Ibu kenapa kok kemudian masa untuk suami? Ya karena kita disuruh taat untuk melayani suami, memberikan haknya, perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita setiap melakukan, kenapa ibu sholat? Karena Allah perintahkan. Kenapa ibu puasa? Karena Allah perintahkan. Kenapa ibu nggak ke majelis ghibah? Kenapa ibu ke majelis ilmu? Karena Allah menyuruh. Datangi majelis ilmu, jauhi majelis ghibah. Jadi ketika apapun aktivitas kita tujuannya, goyahnya Allah, maka nanti ketika ditanya, man robbuka, siapa Rabbmu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang kemudian menjadi tujuan hidupmu, siapa yang kemudian ada kecenderungan di hatimu, otomatis kita bisa jawab Allah. Itu aplikasikan
Jawaban Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ibu enggak bisik-bisik tetangga? Karena Allah itu as-sami. Allah dengar ketika ada dua orang, maka yang ketiganya itu adalah Allah hadir di situ. Jadi enggak berani. Nah itu diaplikasikan. Kenapa kok ibu kok iso sabar kaya ngono sih? Ya Allah, aku sing delok ae gak sabar. Gitu. Mungkin ada cerita ya, ada cerita. Seorang ibu cerita gitu ya. Bilang gini, Bu Siti, kakakku tuh ya Allah sabar Bu Siti, suaminya itu semangatnya jalan-jalan. Kan gitu ya. Kakak saya itu, ya Allah menerima, aku sih gemes ya, Mbak cerai ya Allah kok kayak ngono kok gitu. Jadi kayak gitu, pulang mabuk coba. Kan gitu ya. Adiknya sih nggak sabar. Bahasanya itu orang lain yang nggak sabar, kakaknya sabar, kan gitu. Nah ini jadi seperti itu. Jadi kita harus apa? Kenapa sabar? Karena Allah perintahkan kita suruh sabar. Karena Allah nanti akan memberikan surga bagi orang-orang yang sabar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 24 itu, salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang sabar itu nanti akan diberi penghormatan, disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera, silakan masuk atas apa yang kesabaran yang telah engkau lakukan di dunia. Jadi semuanya itu karena Allah gitu. Jawabannya itu Allah gitu. Jadi ketika ditanya man rabbuka, Allah langsung otomatis. Kalau Nabi Muhammad kita bisa jawab itu gimana? Ikuti, jalankan sunnah-sunnahnya. Ya, kenapa makan pakai tangan kanan? Rasulullah perintahkan. Kowe iki sampean wong sugih lho, Pak. Iso tuku cincin 1 kilo. 1 kilo. Iso tuku cincin sing abote 1 kilo. Kok enggak nganggo cincin ngono? Karena Rasulullah enggak perintahkan. Kan gitu. Kenapa hak sabar? Hak sampean kok sabar kalau bojone sampean sing cerewet kaya ngono iku. Ya Allah, padahal bojone sampean iki ya ning omah ae. Sampean sing rene ngeki omahe apik. Sampean iki yen ngomong mesti diban, tapi kok sampean kok sabar ya kan gitu. Ikuti Rasulullah, disuruh sabar. Bersabarlah kalian kepada wanita-wanita kalian, istri-istri kalian. Umar iso sabar, Bu. Umar kan agaknya. Umar tahu ya, Umar ya, yang temperamen, yang pokoknya apa gitu. Karena bojone lho sabare rame. Tahu kan? Tahu kan? Ada seorang yang mau konsultasi tentang istrinya karena istrinya cerewet, konsultasi ke Umar. Dok, assalamualaikum. Bojone iku nyeneni Umar iki saking bantere sampai krungu ning sekolah keluar rumah. Kok Umar iki bojone tiba ya koyo ngene. Akhirnya sungkan lah, mulai. Oh tiba ya foto wae. Kamu tadi kayaknya salah ya? Iya ya Mbak. Kenapa, ada apa? Enggak. Saya mau konsultasi istri saya itu tiba ya foto wae. Dan kok bagaimana aku tidak bisa bersabar dengan istriku? Dia yang ngurusi anak-anakku. Dia yang membuat makanan untukku. Dia yang menyetrikakan baju untukku. Dia yang ngurusi rumahku. Capek dia kalau ngomelis rungokno ae kan gitu ya. Ancene wong wedok ono iku ngono. Kudu dingenekke ditokke wong tune kan gitu. Sudah sabar. Ikuti Rasulullah, sabar. Rasulullah itu sabarin tak ampun. Masya Allah. Ibu kenapa sabar? Allah dan Rasulnya perintah. Jadi nanti ketika ditanya siapa laki-laki yang memberikan peringatan kepadamu, maksudnya itu Nabi Muhammad, bisa jawab. Kita sholawat, zikir pagi, zikir sore, tahiyat akhir, baca salam. Ya, kita dengar azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Nanti bisa jawab. Nah, terus yang ketiga apa? Islam. Maksudnya apa?
aplikasi dalam kehidupan apa? Ikuti semuanya itu menurut Islam, tata cara Islam, berpakaian Islam, berbisnis Islam, bermuamalah Islam. Saya bingung dan khawatir dengan anak-anak muda sekarang. Ketika mati di usia muda sekarang, dia ketika ditanya apa agamamu, bingung. KTP ku Islam, tapi gaya rambutku melu Korea. Cara berpakaianku melu Hollywood. Hah? BTS apa BTS? Bingung dia. Kenapa cara makannya? Lihat orang standing party, kan gitu ya. Aku bingung agamaku ki apa ya? Mak aku melok carane wong barat. Makme kalau berdiri makanya berdiri. Kan gitu. Berpakaianku melok carane wong Korea. Jadi apa namanya pedoman hidupku itu apa ya? Gak mudah ditekoki manrop Pak Madinu kah? Gak ngerti. Begitu. Jadi caranya bisa menjawab Islam itu mau diatur dengan ajaran Islam. Makanya Allah wanti-wanti dengan apa? Penekanan dengan kalimat tauhid di dalam surat Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sampai dikatakan sebenar-benarnya takwa ya. Kan wala dan janganilah ini tauhid. Tamutun. Nah, itu nun bertasydid itu ya kalimat tauhid, kalimat penegasan. Terus ada lagi ilah, itu juga penegasan. Ada 3 di satu kalimat itu sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kamu sekali-kali mati. Padahal mati dia awake dhewe ya enggak karep ya Bu ya. Allah. Artinya jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam di atas diatur oleh Islam. Bukan KTP Islam, tetapi janganlah kamu sekali-kali kecuali kamu mati itu di atas aturan Islam. Itu loh Allah sampai wanti-wanti supaya nanti bisa jawab Islam. Jadi mati kita saat baca Quran ya. Alhamdulillah. Insyaallah husnul khotimah di atas Islam. Mati saat sholat, habis sujud, saat tahiyat akhir, saat habis sholat Jumat mau pulang meninggal, insya Allah mati di atas aturan Islam. Mati kecelakaan karena mau ngaji, insya Allah syahid, mati di atas jalan Islam. Mati di hotel Melati kalau selingkuhan nih. Nah ini matinya di atas Islam mau enggak? Di jalur yang lain itu matinya, bukan di atas Islam. Makanya ini kita itu disuruh hati-hati melakukan apa-apa yang diatur oleh Islam, agar nanti kapan-kapan Allah mewafatkan kita, maka kita berada di atas aturan Islam, mati dalam keadaan Islam. Bukan sing KTP Islam maksudnya itu. Oh dia mati di atas Islam, husnul khotimah, KTP Islam. Padahal seneng mabuk, zina, nyopet, bojone dipukuli, meninggal ketika mau ngabuk jantung. Ini mati nggak di atas aturan Islam, nggak boleh nyakiti istrinya. Ya, yang penting yang awak ini kan pengajiannya beda-beda, jadi objek penderitaannya bapak-bapak kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu ya, jadi ini. Karena kepulangan kita menghadap Allah itu, jadwal kepulangan kita itu kita nggak ada yang tahu. Sudah ada tahu jadwal kepulangannya? Nah, dikasih tahu, bikin lelayu sing ape-ape kalau sudah tahu jadwal kepulangannya. Kita kan nggak ngerti jadwal kepulangan kita menghadap Allah, benar? Tahu. Makanya karena kita tidak tahu, hati-hati. Apapun aktivitas langkah kaki kita itu harus semuanya itu atas aturan. Ini Islam menyuruh di atas Islam. Meninggal saat busananya tertutup,
Ya, nggak ketika goyang-goyang geblak ya, kalau itu berarti nggak di atas Islam. Jadwal kepulangan kita ini nggak ada yang tahu, Bu. Ada orang yang jadwal kematiannya, jadwal kepulangannya kepada Allah itu tinggal sedepa, tinggal sejengkal. Ini kematian, tinggal segini nih. Itu dia nggak ngerti. Saya kemarin diceritain Ibu Siti, saya sampai merinding. Kenapa Mbak? Saya bilang gitu. Saya kemarin takziah, sampai saya ini ibu-ibu tanya rumah saya, sampean rumahnya di mana gitu. Terus kemudian berapa saat kemudian lagi duduk-duduk itu jenazahnya lewat di depannya karena harus dimandikan. Itu dia jatuh, blok, kepalanya ketinggung, langsung ngorok. Terus besoknya dengar kabar meninggal. Jadi dia itu nggak ngerti jadwal kepulangannya, meskipun sudah sejengkal, sedepa apa sih itu nggak tahu. Makanya kita ini karena nggak tahu harus mulai packing amal, mulai kemas amal, apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus diperbaiki. Kalau bahasanya orang umroh, orang haji, apa ya ini harus, oh besok saya jadwalnya pulang. Oh di packing apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggalkan. Oh tasku, koperku ya tak mending tak isi air zam-zam tak. Sandalku sebelah saya tak tinggal air, tak apa-apa, gak pintu kan gitu. Ngebot-ngeboti bagasi. Ini masalah kalau di dunia. Kita ini perjalanan menuju Allah. Apa yang harus kita bawa agar apa yang kita lakukan tidak ngebot-ngeboti perjalanan kita di akhirat. Ayo mulai di packing, Bu. Karena kita nggak ngerti keberangkatan. Harus siap ketika kamu suka nggak suka, senang nggak senang, siap nggak siap. Harus budal kamu hari ini budal. Makanya harus mulai packing. Ketika Allah panggil itu sudah siap, tinggal bawa pulang. Maksudnya packing amal. Ayo mulai di packing amalnya. Packing bahasa saya itu istiqomahkan. Ibu punya amal apa? Mulai di packing. Ya, oh aku dulu kebiasaan sedekah subuh. Mulai di packing, istiqomahkan sampai Allah panggil kita. Oh aku amalku ini sedekah, aku tak packing. Pokoknya apapun kondisinya, aku kudu sedekah subuh atau setiap hari harus sedekah. Mulai di packing, masukkan, istiqomahkan. Maka ini nanti yang akan kita bawa. Oh aku kok sebaberan ya. Kok aku kok senengin ngamuk-ngamuk, kok senengin itu kayak suudon kok karo. Tinggalkan, ini hanya ngabot-ngaboti perjalanan kita ke akhirat. Mulai tinggalkan. Ojo suudonan, ganti jadi husnudon. Gitu. Karena kita ini sebuah perjalanan panjang. Kita ini sedang berjalan menuju kepada kematian kita. Tetapi kita nggak ngerti berhenti harus di mana. Jadwal kepulangan kita belum tahu kita. Maka kemudian mulai siap-siap agar kapan-kapan sewaktu-waktu Allah panggil, maka kita sudah tinggal berangkat dengan membawa bekal-bekal yang sudah kita persiapkan, sudah kita packing. Inilah kemudian agar kemudian diri kita tidak terjerumus kepada api neraka. Ya, ini kita tadi baru bahas yang 6. Ingin selamat dari neraka, tapi menjerumuskan dirinya ke dalam neraka itu. Kemudian yang ke-7, yakin akan kematian tapi tidak pernah menyiapkan. Nah ini penjelasannya tadi. Yakin kita ini akan mati. Kalau saya tanya ibu-ibu, kita akan mati ya Bu ya? Iya. Wes mantep, jawab iya. Iya Bu Siti, kita itu semua mati. Sampai ngerti dalil barang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kita lihat nggak pernah mempersiapkan kematian itu. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Kenapa dia dibilang Rasulullah orang yang cerdas? Karena kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Dunia ini panggung sandiwara. Suatu saat turun panggung.
kehidupan dunia ini hanya begini-begini saja. Benar nggak? Hari ini kita dicintai orang, besok kita bisa dihinakan orang. Hari ini kita dihina orang, besok bisa dicintai banyak orang. Hari ini kita ada di bawah, besok bisa di atas. Hari ini sebaliknya. Oh seperti itu. Oh, apa? Oh tidak. Dunia ini kayak gini-gini aja. Ya toh? Hari ini kita utang, besok bisa diutangi orang. Ngono-ngono wae dunia ini. Ada sebuah kisah suami istri. Ini kisah nyata. Ibu suami istri keluarga muda, punya anak satu. Yang satunya itu arsitek, yang satunya itu desainer. Ya, kemudian dia maju dan rezekinya rezekinya berlimpah banyak, lalu buatlah rumah. Anaknya masih satu kecil, buatlah rumahnya bagus karena kombinasi desainer sama arsitek. Rumah itu dibuat kolaborasi dua orang yang kayak gini keindahannya, nyusunnya gini. Itu ada kolam renangnya, rumahnya asri besar, kamarnya ada 4 untuk anaknya, planningnya anaknya papa, tapi anaknya masih satu kecil. 4 bulan setelah rumah itu jadi, suaminya meninggal dunia. Dunia itu kayak gitu saja. Akhirnya istrinya sampai begini, oh dunia, dicari pontang-panting, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Tetapi setelah punya, gak lama ditinggalkan. Kita ini hanya punya hak pakai. Enggak Bu Siti, tanah saya itu hak milik kok kan gitu ya. Oh milik warisan gitu. Bukan haknya sampean, haknya sampean itu hanya hak pakai. Kalau sudah habis kontraknya ibu harus tinggalkan untuk masuk ke 2 kali 1 itu. Apa? Rumahnya terus ditokok ke lebone? Anak kita sing, wah aku cinta sekali sama mama. Ketika kita mati juga anaknya gak anak sing gelem dikubur. Suami yang bilang I love you full, sehidup sematiku. Aku mati ya sehidup, aku hidup gue mati. Ya gak boleh anak sing dikubur ya Bang. Gitu. Sudah selesai. Kan gitu ya. Kata Rasulullah kalau kita mati dihantar 3. Keluarga, harta, mobil kita ngantar kita. Yuk, mobil kita ngantar kita. Keluarga kita ngirimi kita. Yang satunya aman, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang paham betul bahwa kehidupan akhirat itu kekal, dunia akan ditinggalkan. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kehidupan perjalanan akhirat itu begitu panjang, tetapi perjalanan menuju surga, neraka itu berawal dari namanya sebuah pintu, yang pintu itu kematian. Kita gak akan masuk alam akhirat kalau belum masuk namanya melewati pintu yang namanya pintu kematian. Jadi harus lewat pintu ini. Jadi kita yakin betul kita itu akan mati. Tetapi orang cerdas harus menyiapkan diri untuk kematian ini. Banyak orang yang mikir ingin hidup enak, tetapi tidak banyak orang yang mikir mati enak. Husnudzon maksudnya. Jadi perjalanan kita itu akan mudah atau sulit, itu berawal dari sebuah pintu yang namanya pintu kematian. Jadi kalau nanti kita melewati pintu kematian ini enak, insya Allah perjalanan menuju surga itu mudah. Tetapi ketika pintu kematian itu sulit, maka perjalanan itu akan mudah ke nerakanya, sulit ke surga. Seperti itu. Maksudnya apa sih Bu Siti? Di dalam hadis yang panjang,
orang yang beriman dan beramal soleh, ketika kematiannya, ketika orang itu istiqomah, maka kemudian dia ketika mati, ketika dia istiqomah dengan iman Islamnya, istiqomah dengan iman dan amal solehnya, sampai mati dia iman dan beramal soleh, maka kemudian yang datang kepadanya itu malaikat yang bentuknya baik. Dalam bahasa Quran, wan nasyitati nashta, mencabut dengan lemah lembut. Masya Allah, makanya jangan heran. Padahal Nabi mengatakan kalau orang setiap sesuatu itu punya sakaratnya, dan kematian itu juga punya sakaratnya. Namanya sakaratul maut. Rasulullah kalau saya tidak salah, bahwa sakitnya ketika sakaratul maut itu seperti tebasan pedang, 300 tebasan pedang. Jadi sakit sekali. Kok Rasulullah kok dikasih kayak gitu? Biar bisa menjadi pelajaran buat kita. Karena segala sesuatu itu punya sakaratnya. Dan sakaratul maut itu sakit sekali. Seperti itu. Kenapa Nabi dikatakan Nabi itu sakitnya 2 kali sakit kita? Demamnya Nabi itu 2 kali demam kita. Kenapa? Karena pahalanya ya juga 2 kali. Nabi mengatakan, kenapa ya Rasulullah ini ketika mau meninggal itu demamnya itu sudah diselimuti itu, tembus panasnya itu sampai ke selimutnya yang tebal itu. Rasulullah sangat panas sekali ini di lengannya. Memang kata Rasulullah, panasku demamku itu 2 kali panas kalian. Kenapa ya Rasulullah harus begitu? Karena Allah akan kasih double juga pahalanya. Seperti itu. Nah ini, maka ketika kita pastikan siapa malaikat yang datang, wanasitati nasqa atau wanaziati ghorqa. Kalau wanaziati ghorqa yang keras, alamat. Ibu katanya sakit, terus tapi kemudian kok ada orang yang anteng, tersenyum, tenang, bahkan seperti bahagia. Mudah analoginya. Karena apa? Karena innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati wa abshiru jannati, kabarkan gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat ayat 30. Jadi orang yang dia istiqomah dengan agama ini, dengan perkataan qalu rabbunallah, Rabbu itu adalah Allah, maka saat akan meninggal akan datang malaikat memberi sebuah kabar gembira, mengatakan tidak usah sedih ya dengan keluarga yang kau tinggalkan. Nanti mereka sudah ada yang ngurus. Tidak usah sedih sudah. Tidak usah takut tempatmu nanti setelah keluar dari bumi ini, karena tempatmu di sana lebih indah. Kemudian diberi kabar gembira dengan surga. Mudah Bu bayangannya. Kenapa kok dia kayaknya nggak merasakan sakit? Karena malaikat itu Allah sudah menggambarkan surga di depan matanya. Ini seperti anak saya analoginya. Gampang. Dia disunat pakai laser. Tiba itu tak lihat itu laser itu, oh ini kayak apa ya? Kayak logam tipis gitu ya. Tipis gitu dipanasi dengan listrik, lalu kemudian ya saya lihat ngiris kulitnya itu pakai itu kecil ya, kayak benang tapi kan dari logam gitu yang tipis itu ngiris. Tetapi mantrinya pintar, sebelum disunat itu adik senang nonton apa gitu, nonton Ipin apa ya dulu itu saya lupa, dia nonton film yang dia sukai seperti itu. Itu saya melihatnya ketika diiris itu ngeri saya Bu, gitu kan gitu ya, sakit ya. Anak saya ketika kemudian dia asik dilihat gambaran yang mengasihkan itu, dia cuma gini, dia gini gitu kayak segitu, namanya dia asik lihat itu. Jadi bahasanya diselimurno sama Allah itu, dialihkan dengan sesuatu yang indah sehingga sakitnya sakaratul maut itu tidak begitu terasa, sehingga dia bisa sudah bisa ibu,
Aku pengen kamu ya Allah, ya Allah, ya Allah kemerangkul. Apa jenenge buah-buahane. Jadi jangan heran ketika orang mati bisa tersenyum, bisa itu, karena Allah alihkan itu. Nah, pastikan Bu, kematian kita itu siapa yang datang? Wa nazi'ati gharqa atau wa nasyitati nasqa. Awal inilah nanti bagaimana perjalanan kita menuju surga itu susah atau mudah, ini dilihat dari ini. Ya, nanti roh kita itu akan, kalau orang yang baik itu akan diambilkan kain kafannya itu dari surga. Kalau yang jahat, kain kafannya diambilkan dari bahan-bahan di neraka. Setiap kali kemudian rohnya itu mau dibawa kepada Allah, melewati setiap langit, malaikat itu kalau rohnya baik, oh sopo ya kok wangi, oh itu wis sopo ya kok wangi banget. Setiap itu hanya memuji Allah, oh ini orang baik, nanti sampai memuji Allah. Itu sudah apa namanya, awal yang baik. Insya Allah nanti ketika malaikat Munkar dan Nakir 7 kaki langkah pelayan itu apa namanya pergi ditanya, karena ini tadi perjalanan ini ke hadapan Allah. Ini rohnya di hadapan kepada Allah. Kata Allah gini, oh kamu belum waktunya, turun lagi. Nah, artinya malaikat bawa, kata Allah belum saatnya, kemudian masuk. Maka diturunkan lagi, kemudian turun masukkan ke jasadnya tadi, masuk ke alam barzah, ditanyalah sama malaikat, didudukkan ditanya. Nah, ini kalau awalnya sudah baik, insya Allah. Kalau husnul khotimah, insya Allah perjalanan mudah. Pastikan perjalanan menuju akhirat kita itu mudah. Dengan cara apa? Yakin akan kematian, siapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Oke, kemudian lanjut, gak usah banyak ini karena waktunya habis. Oh iya, udah lewat 2 menit. Kedelapan, sibuk urusi keburukan orang, lupa dengan keburukan diri sendiri. Ini jelas. Ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di lautan tampak, senengane ngurusi ngopeni urusane uang, keburukan orang diceritakan, keburukan kita tidak menjadi sebuah peringatan, perbaikan untuk diri sendiri. Oke, 9. Sering mengantar atau sering mengantar untuk mengantar jenazah untuk dikuburkan, tetapi nggak mau merenungi. Jadi dia sering lariat sampai mengantarkan ke jenazah sampai dikuburkan, tapi nggak pernah merenungi. Ini perenungan buat kita semuanya. Ketika seorang ulama, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ketika ingin memberikan sebuah tafakur, merenungi ayat-ayat Allah ketika saat di pemakaman, Hasan Al-Basri mengatakan begini, wahai saudaraku semuanya, pengantar, pelayan semuanya, apa kira-kira yang ingin dilakukan jenazah mayat ini saat dihidupkan kembali oleh Allah? Maka mereka ada, mesti dia mau sholat, mesti baca Quran, mesti pengen sedekah, mesti pengen ini melakukan kebaikan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, lakukanlah apa yang ingin dilakukan mayit, karena ketika dia sudah mati, dia tidak bisa melakukan itu semua. Senyampan kita masih hidup dan belum ada penyesalan, maka lakukanlah. Hari ini jenazah ini menyesal, meskipun dia orang soleh, apalagi orang yang toleh, apalagi sing toleh, kan gitu ya. Orang yang soleh saja menyesal, loh. Kenapa nggak bisa aku tambah ya amalanku ya Allah? Kenapa setiap hari itu cuma sak lembar karena gue pintung HP ini, padahal kan targetnya sak jus gitu ya. Menyesal karena nggak bertambah pahalanya, apalagi orang yang tidak soleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, wahai peziarah kubur, lakukanlah apa yang ingin dilakukan orang yang di bawah tanah ini. Karena hari ini mereka menyesal, ingin dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan-amalan soleh yang dia tidak bisa lakukan lagi. Lakukanlah sebelum kita menyesal seperti menyesalnya mayat ini. Nah itu ya, jadi sering antar jenazah tapi senengannya cekikian, guya-guyu, cerita, malah dibayi. Lu aja nih kan
Ku sakno ya bojone, ayu juga bojone iku ketoke isih enom meneh malahan. Modus kan gitu ya. Oke, yang ke-10 tidak bersyukur. Terakhir, 10 hal yang menyebabkan matinya hati itu tidak bersyukur. Enek ae kurangi ya. Pokoknya kacamata niku salah. Ya, kacamata niku enggak delok sing apike, tetapi sing delok sing eleke. Ya, kaki satu, lututnya deglak-degluk sakit. Ya, dia tidak bersyukur. Kenapa? Apa namanya? Fokusnya pada kaki yang sakit. Coba dia fokus, dia alihkan. Mesti dia akan bersyukur. Alhamdulillah ya, gak loro-loro nih. Kan gitu. Yang loro-lorone malah kayak suster ngesok kan gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah enggak dua-duanya ya Allah. Alhamdulillah kakinya tok ya Allah, tangannya isih maem, isih ngulek-ngulek ya iso, ya. Iso telat-telat makme karena enggak ada masalah dengan tenggorokan mulut makannya. Ya Allah alhamdulillah ya isih mikir iso. Alhamdulillah ini gitu. Gak lutute sing sakit kok ngono ae sing didelok. Ngene iki yo rasane yo ngene iki yo jane iki wayahe arep healing kok gak iso healing. Ya apa ngene iki yo kan ngono malahan ya. Wis jadi tidak bersyukur. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berbahagia. Itu adalah orang-orang yang tidak gagal fokus. Dia tidak hanya melihat musibahnya, tetapi dia melihat nikmat anugerah Allah yang masih begitu banyak yang didapatinya. Oke, al-haqqu birabbik ini yang bisa disampaikan. Insya Allah besok Maret. Insya Allah pertemuan yang berikutnya itu ciri-ciri tanda-tanda qalbun marid. Ada yang ingin ditanya? Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, ada yang mengenai bapak tadi itu saya termasuk baperan. Gimana Bu? Yang Baperan. Ah ya. Gini, saya punya teman yang beliaunya sebenarnya aktif banget dari kajian dimanapun dia mengikuti, bahkan bisa sampai 3-5 sehari dia ikuti. Cuman ini untuk lisannya ya, lisannya itu tanpa dia menyadari bahwa kalimat yang diutarakan itu menyakiti gitu ya. Nah terus pernah juga beliau bilang saya gini, saya tuh nggak urus kok dia itu seperti sama saya atau enggak. Nah gitu, yang penting itu lah. Terus nah kebetulan itu juga kena ke diri saya. Kena ya, itu kena. Namanya bagaimana seperti itu bagaimana Ustazah? Nah terus saya bilang ke teman dekatnya, kamu bisa nggak itu menasihati teman seperti itu gitu. Karena kamu teman dekatnya gitu. Teman gini, dia bukan teman dekatku kok, saya biasa aja. Cuma saya kalau menasihati dia itu nggak bisa, kamu ngerti kok nggak bisa dengan ucapan. Cuma dengan tingkah saya aja saya menasihati itu. Nanti dia akhirnya mencontoh. Namun menghadapi teman seperti ini harus bagaimana Ustazah? Dia ikut kajian itu hanya sekedar di atas tulisan, berarti dia belum melaksanakan, belum mengamalkan tadi. Ya, berarti harus diingatkan. Ini harus diingatkan karena kita memang hanya berkewajiban mengingatkan. Ingatkan bahwa ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari kaki ini tidak bisa bergeser sedikit pun, ini hadis. Sebelum ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau udah manfaatkan atau belum? Udah kau amalkan atau belum? Hartamu kau cari dari mana? Kau keluarkan kemana? Dan badanmu kau gunakan untuk apa saja? Tangan, mata, telinga, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatkan tentang hadis itu. Satu lagi, tetap diingatkan dengan cara yang baik. Nanti caranya saya akan tahu. Kita harus bagaimana? Kemudian ingatkan juga hadis yang ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang amalannya, sholatnya oke, puasanya oke, sedekahnya oke, tetapi hatinya suka menyakiti hati orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan dia ahlun nar, dia ahli neraka, seperti itu.
Nah, ingatkan seperti itu. Lalu kemudian banyak hadis kalau untuk lisan ini, Bu. Satu perkataan yang menjadikan Allah itu tidak ridho, maka akan menjerumuskan orang itu ke dalamnya api neraka yang jauhnya 70 tahun perjalanan. Nah, ini. Kemudian cara kita menasihati pun punya caranya, Bu, mengingatkannya. Satu, apa yang ingin kita sampaikan tadi ya, ingatkan tentang hadis-hadis itu, isinya benar, nyampaikan hadis lah, insya Allah benar isinya, oke? Terus Ibu, dua caranya yang baik. Ibu ajaklah makan bakso, atau Ibu datangi dengan membawa buah-buahan, buah tangan, silaturahim. Ibu, seperti itu. Jadi nggak cuman semangat rohani. Jadi kita harus caranya benar. Kita datangi, tapi sambil bawa buah tangan. Atau kita ajak, yuk itu enak ini aman-aman bakso gitu. Atau rumah mongko, yuk aku traktir hari ini. Gitu. Biasanya kalau kita ngasih tahu sambil makan, apa nih tak ditraktir apa ini, gak wani nesu-nesu deh. Gak dibayarin. Sesok gak dicak maneh caranya kan gitu. Caranya yang baik. Kita cari cara yang baik, dua cara yang baik. Kemudian yang ketiga, tepat waktunya. Jangan ketika dia marah-marah lagi ngasih tahu, jawab marah, yang penting kan gak apa-apa, nelan pil pahit kan gitu ya. Katakan mesti pahit bagimu, gak apa-apa, wes tak telen-telen pahitku kan gitu. Bukan masalahnya pahitnya bagi dia, bagi yang mendengarkan. Pahit atau enggak, ini salah diartikan ini. Sampaikan meski pahit kan gitu ya, ada ungkapan itu ya. Itu pahit bagi yang mendengarkan, bukan pahit untuk kita. Jadi apa namanya, tepat waktunya, Bu. Jadi tepat waktunya. Jadi ketika Ibu kalau nggak tepat waktunya itu jadi nggak efektif. Misalkan ada orang lagi marah-marah, istighfar Bu, istighfar, makin marah, kadang gitu. Jadi tepat waktunya. Kapan waktunya itu yang tepat? Saat rileks, saat waktunya itu rileks, tidak serius, tidak tegang, tidak apa. Terus kemudian saat yang tepat itu saat dia punya musibah, terus perlu bantuan kita. Di situ kita masuk. Tepat sekali waktunya. Saat dia sakit, kita kunjungi, kita tengok dengan membawakan sesuatu, maka di situ kita sampaikan itulah waktu yang tepat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bermanfaat. Jadi kita ngomong itu manfaat. Kita nasihat itu manfaat, ya. Jangan ketika lagi sibuk lagi itu terus kita itu gak manfaat, dia nanti gak konsen, gak apa, manfaat. Kemudian yang kelima, mendatangkan pahala. Jadi apa yang kita lakukan itu mendatangkan pahala bagi kita dan bagi dia untuk bisa kemudian mengikuti. Yang jelas, Bu, apa yang harus kita sikap kita kepada teman kita, sampaikan. Dengan 5 cara ini, meskipun nanti dia nggak terima, tidak masalah. Agar apa? Agar menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesama muslimah mengingatkan, kan gitu ya. Kak, dia nggak mau nerima, ini masalah hidayah dari Allah. Jadi nggak usah pusing, kok nggak berubah-ubah. Nggak usah pusing dengan itu, karena Allah itu yang ngasih hidayah siapa yang dikehendaki. Kita pengen teman kita dapat hidayah, dia sudah ngaji kemana-mana, ya mungkin itu tadi, dia ngajinya hanya sekedar tadi itu, mau Quran nggak diamalno, bahasanya gitu, ngaji ilmunya nggak diamalno. Awake dhewe yo termasuk, Bu, bukan orang itu aja. Ya, la taqab walakal jannah. Ya, jangan marah bagi musuh, bendino ngamuk karo anake karo bojone. Kan gitu. Ngono awake dhewe iku yo ngono. Cuman kita melihat, makanya seperti ini ya, Bu ya. Kita kalau sudah ikut kajian, dapat ilmu, itu harus bisa merubah diri kita. Orang-orang sekitar kita itulah yang harus merasakan perubahan kita. Nanti Ibu, Masya Allah itu, ya, suami merasakan, bojo iki sejak ngaji, sabar. Gak oke, ini kan dia, terus dikandani biasanya bojone ngeiro, jadi pom saiki menang, kan gitu, merasakan. Anaknya juga merasakan.
Teman dekatnya ya merasakan. Sekarang omongannya jadi nggak begitu nyelekit. Karena ada orang-orang yang nggak tahu ngomong, sekali ngomong nyelekit tuh. Sekali ngomong itu nusuk itu sampai jeruk banget kan ya. Nah, mungkin kayak tadi Bu tadi ya ngasih tahu Kak, maksudnya temannya itu loh Bu ya. Jadi saikune dhewe gitu. Hanya sebatas wawasan keilmuan, tapi dia tidak memperhatikan. Kasih tahu tadi caranya itu. Kalau kamu mau ngandani itu lo harus kayak gini, kayak caranya sing apik, waktunya sing tepat. Kejobok lagi bingung ini terus mbok kandhani. Haram kan gitu ya. Gak oleh merokok. Kita ini caranya harus baik. Orang nggak mau ngaji misalkan, Bu ayo Bu ngaji ya di sana rame loh temennya gitu. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang setengah baya kan gitu ya. Oke koncone nyeneng Bu kan gitu. Tidak ngajak Bu gitu. Ayo ngaji. Gak wes repot, sampean lo repot ngerti mati sampean rokok. Kan gitu. Kan ini majelis langsung ini ya. Enggak ngono enggak iso sing apik. Masya Allah, Nabi Musa saja disuruh qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan karimah, qaulan layyina, qaulan sadid. Nabi Musa kon ngandani Firaun sing jahate kaya ngono dengan lemah lembut. Ya Allah, teman kita enggak kayak Firaun. Kenapa harus kasar? Orang tua kita, saudara kita enggak kayak Firaun. Kenapa harus kasar? Nabi, Rasul itu disuruh ngomong lemah lembut sama orang yang dolim kayak Firaun. Nah ingatkan itu. Tapi ibu juga harus mengingatkannya dengan cara yang ini, ojo melok malah ngono. Sampai itu percuma kan ngono malahan. Ngaji ning ndi gak dianake, gak diamali, percuma neraka jare ning Rasulullah. Nah, ya padha wae awake dhewe karo dhewe. Ya 11 12. Beti beda-beda tipis. Ya Bu, paham yang saya sampaikan? Tangkap, kita nasihati, caranya bukan seperti dia menasihati. Tunjukkan kita bahwa cara menasihati kita itu menusuk ke hatinya, ya. Pegang hatinya, maka dia akan kau miliki dia seutuhnya. Ini kulit. Jadi sentuh hatinya, maka kau akan miliki dirinya. Itu lirik lagu, tapi gak ngerti siapa yang nulis kan. Tapi memang betul Bu, kalau hatinya sudah kita pegang, apa dikek Bu? Iya kan? Iya, itu lirik itu bagus. Sentuh hatinya, akan kau miliki seutuhnya dirinya. Oke, itu ada yang lagi ada wallahu a'lam bishawab ya Bu ya. Oke, ada lagi? Gak ada. Wis salah awan jare kene ya. Oke. Ya. Mohon maaf anakku mirabi ya. Kebenaran dari Allah, salah itu dari saya. Pasti itu ya, karena kefakiran saya, ketidaktahuan saya banyak sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.